Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ya tentang chapter 1 dari buku Pindik dan Rubinfield, Microeconomics edisi ke-8, tentang pendahuluan ya, kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pengantar ilmu ekonomi mikro. Kemudian kita juga bahas kembali terkait term-term atau istilah-istilah yang ada pada teori ekonomi, khususnya teori ekonomi mikro. Nah, pada chapter kedua ini kita akan mempelajari kembali tentang the basics atau dasar-dasar dari supply and demand ya, atau permintaan dan penawaran yang mungkin sudah kita pelajari juga ya pada pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, kemudian apa saja sih yang akan nantinya kita pelajari pada chapter ini? Nah, berikut ada chapter outline-nya, kita bisa lihat ya dari poin 2.1 sampai dengan 2.7. Yang pertama, kita akan membahas dulu, mereview lagi tentang supply and demand, tentang permintaan penawaran, kemudian juga kurvanya, dan juga determinan dari setiap permintaan maupun penawaran. Kemudian yang selanjutnya 2.2 kita akan mempelajari tentang market mechanism ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih perubahan pada market equilibrium ya. Jadi kalau kita tahu ya bahwa ketika permintaan dan penawaran sudah ada titik potongnya, nah disitulah artinya sudah mencapai market equilibrium ya, sudah settle nih, sudah steady. Nah, itu adalah titik optimal tuh dari semua agen, yaitu dari konsumen dan produsen. Tapi ternyata bisa berubah juga ya, bisa berubah juga. Padahal eh, sudah steady nih di sini. Kenapa bisa berubah? Nanti kita akan bahas juga. Selanjutnya, 2.4 kita akan mempelajari lagi tentang elastisitas ya, elastisitas dari penawaran, permintaan ya. Ada apa saja jenis elastisitas, nanti kita akan pelajari lagi. Kemudian 2.5 kita akan mempelajari tentang elastisitas itu bisa berbeda loh ya di dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, makanya di sini ada topiknya tentang short run versus long run elasticities. Selanjutnya, kita akan belajar juga terkait bagaimana memahami dan memprediksi dampak dari adanya perubahan kondisi pasar. Ya, bagaimana perubahan kondisi pasar itu dapat berdampak pada permintaan, penawaran, dan juga market equilibrium. Yang terakhir, 2.7 kita akan membahas dampak dari adanya intervensi pemerintah, yaitu melalui pengendalian harga. Ya, mungkin itu yang akan kita pelajari. Namun pada video ini karena waktunya terbatas, jadi kita akan mempelajari em, poin atau subchapter dari 2.1 sampai dengan 2.4. Ya, selanjutnya tiga subchapter terakhir dari short run versus long run electricity sampai dengan government intervention akan kita pelajari pada video berikutnya. Oke, baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama, kenapa sih kita butuh ya untuk mengkaji, menganalisa teori permintaan dan penawaran? Karena ini merupakan basic ya atau dasar yang sangat powerful ya kita dapat menerapkan pada segala jenis isu perekonomian yang ada. Nah, di sini juga nanti kita akan pelajari tentang bagaimana kita bisa memahami dan memprediksi perubahan dari kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi harga pasar. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi dampak dari adanya intervensi pemerintah seperti misalnya pengendalian harga ya, penetapan kebijakan upah minimum dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga nantinya dapat menentukan bagaimana adanya perubahan atau penetapan kebijakan pajak, subsidi, kemudian tarif dan impor kuota ya yang merupakan contoh dari proteksionisme perdagangan internasional itu dapat mempengaruhi juga loh pada eh, permintaan penawaran atau mempengaruhi si konsumen dan juga produsennya.
Oke. Yang pertama kita mulai dulu untuk mereview permintaan dan penawaran ya. Dari supply curve dulu. Sebenarnya apa sih supply curve itu? Supply itu penawaran ya, penawaran. Jadi supply curve itu adalah hubungan antara jumlah barang yang dapat atau yang ingin ya, jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen untuk dijual dan juga hubungannya dengan harga barang tersebut ya. Jadi kalau digambarkan secara matematis nih, kita buat persamaan matematisnya, di sini ada QS, yaitu adalah variabel dari quantity of supply sama dengan fungsi dari harga ya. Jadi penawaran itu adalah fungsi dari harga. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa harga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen. Jadi baru ingin ya. Nah, di sini makanya ada kata-katanya adalah willing ya, termnya adalah willing. Oke. Kemudian kita lihat nih di sini ya, masih ingat mungkin kurva penawaran. Oke, kita ke kurvanya dulu. Kita lihat di sini di sumbu Y-nya ada price atau harga, di sumbu X-nya ada quantity ya atau jumlah barang. Ya, kita lihat di sini ada kurva penawaran. Lihat ya, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya, sehingga kalau dilihat secara kasat mata di sini kurva penawaran yang dilambangkan atau dinotasikan dengan S atau supply itu memiliki slope atau gradient yang positif ya, yang positif. Artinya apa? Artinya ketika ada perubahan harga ya, misalnya harga meningkat ya, maka akan diikuti oleh jumlah barang yang meningkat juga. Jadi sama ya, mereka hubungannya adalah berbanding lurus ya atau positif. Nah, dan juga sebaliknya, ketika ada penurunan harga, maka jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen juga ikut turun ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, ini kan eh, supply curve ini datangnya dari produsen ya. Nah, sebenarnya objektifnya itu apa sih? Objektif dari produsen itu atau sebuah firm adalah untuk memaksimalkan keuntungan ya. Jadi profit oriented ya, objektifnya adalah itu, maximizing profit. Nah, makanya ketika harganya naik nih, dia ingin menjual barang lebih banyak supaya keuntungannya lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, oke, kita lihat nih, ada pergeseran ya, atau shifting dari S ke S aksen, ke kanan. Nah, sebelum kita bahas shifting, saya ingin ingatkan kalian lagi tentang adanya dua perubahan ya pada kurva permintaan maupun penawaran. Ada yang dinamakan dengan movement, dan juga ada yang dinamakan dengan shifting. Jadi ada movement, ada shifting. Apa sih bedanya? Nah, jadi kalau movement itu, ya, movement itu adalah pergerakan ya, movement along the curve. Jadi, movement itu disebabkan oleh harga, oleh faktor harga. Misal, tadinya harga di P1 ya, kemudian eh, Q-nya ada di Q1 ya, jadi P1, Q1. Ketika ada perubahan, misalnya harganya naik nih. Oke, harganya naik ya. Naiknya ke sini nih. Nah, harganya naik ya ke P3. Oke. Nah, di sini ya, tarik garis ke sini. Oke. Nah, ya, sini ya. Oke. Nah, sehingga akan diikuti oleh jumlah barang yang ikut bertambah juga atau meningkat juga di sini ya. Misal ini adalah Q3. Oke. Nah, di sini ya. Nah, kita misalkan ini titiknya adalah A ya, yang P1 dan Q1 semula adalah titik A, kemudian titiknya ini pindah ketika harga eh, bertambah ya atau meningkat ke P3, maka di sini kita namakan saja ini titik B. Nah, jadi pergerakan dari titik A ke titik B itu dinamakan dengan movement ya, movement along the curve. Jadi pergerakan di sepanjang kurva. Jadi nggak kemana-mana tuh titiknya, hanya bergerak atau berpindah di sepanjang kurva. Itu yang dinamakan dengan movement.
Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan shifting, ya, shifting. Oke, kalau tadi pergerakan tuh bisa ke atas, bisa ke bawah ya, sepanjang selama itu masih dalam satu kurva. Nah, kalau yang dinamakan dengan shifting atau shift ya, pergeseran itu kurvanya seluruhnya bergerak. Ya, bisa ke kanan nih seperti ini yang digambar sini S aksen, bisa juga ke kiri seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu tergantung dari apa? Dari variabel yang berubah. Kalau tadi pergerakan itu dipengaruhi oleh faktor harga, maka adanya shift atau pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor non harga, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau dalam kasus supply curve ini variabel yang berubah misalnya dari biaya atau ongkos produksi, ya, dari misalnya ada kenaikan atau penurunan bahan baku, kemudian apalagi dari adanya hmm, kenaikan ya, kenaikan atau penurunan UMR ya atau UMP misalnya ya, misalnya. Kemudian atau adanya pertambahan atau penurunan eh, kompetitor, yaitu dapat mempengaruhi juga tuh kurva penawaran sehingga mereka bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, tergantung. Nah, pada case di gambar ini itu dikatakan ada perubahan dari production cost ya. Jadi production cost itu turun ya, turun nih fall. Ya, sehingga perusahaan kurva penawaran dari perusahaan tersebut dapat bergeser ke kanan menjadi S aksen. Nah, di sini kok ada dua titiknya ya. Nah, tadi misalnya ini titik A, ini titik B, ini titik C ya. Yang semula kurvanya itu eh, ada di titik A ya, kurva penawaran itu ada di titik A, yaitu di P1 dan Q1 dengan pada tingkat P1 kuantitinya adalah Q1. Ini bisa berubah ya. Bisa di titik B atau titik C karena tadi ada penurunan biaya atau ongkos produksi. Nah, jadi perusahaan sebenarnya dapat memproduksi pada titik B atau titik C. Nah, kalau di titik B, artinya produsen itu dapat eh, memproduksi lebih banyak ya. Kita lihat nih, ada perubahan ya dari Q1 ke Q2. Ya, semakin ke kanan, maka semakin besar jumlah kuantitinya atau jumlah barangnya. Berarti ketika tadi ada penurunan biaya produksi, jadi lebih murah kan? Nah, sehingga jumlah barang yang diproduksi oleh si perusahaan atau si firm tadi itu bisa menjadi lebih banyak ya. Nah, dengan tingkat harga yang sama gitu ya. Jadi outputnya lebih banyak dengan tingkat harga yang sama. Kita lihat di sini harga yang ditawarkan masih sorry, maksudnya harga yang ada masih di P1 dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q2 ya. Jadi lebih banyak. Nah, selanjutnya atau yang kedua di titik C ya, produsen itu dapat memproduksi di eh, Q1 ya, tetap di Q1 nih, nggak bertambah, tidak bertambah kuantitinya, tapi dia dapat menurunkan harga ya. Nah, karena kenapa? Karena tadi ongkos produksinya murah sehingga dia mau ya, dia bisa untuk menurunkan harga jualnya atau harga barang yang ditawarkannya lebih murah ya. Apakah tadi apakah dia akan memilih di titik B atau titik C? Ya, jadi itu udah eh, dampak dari adanya variabel non harga ya mengakibatkan adanya shifting ke kanan. Nah, sehingga perusahaan punya dua pilihan ya. Kalau di case ini ada titik B dan titik C dengan tadi ya konsekuensinya. Oke, selanjutnya tadi tentang supply. Oke. Nah, ini tadi yang saya telah sebutkan ya. Variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penawaran. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan tuh bahwa ada dua faktor ya, ada faktor harga dan faktor non harga yang sebenarnya mempengaruhi baik permintaan dan juga penawaran. Kalau faktor harga tahu semua ya,
price ya, mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran. Tapi juga ada faktor non harga seperti ini, seperti biaya atau ongkos produksi ya, termasuk dengan upah, kemudian biaya interest ya atau bunga dan juga biaya bahan baku. Jadi bisa disimpulkan ya, ketika biaya produksi itu turun, maka output dapat meningkat ya. Maka output dapat meningkat yang tadi kita lihat ya dari Q1 ke Q2. Nah, sehingga secara keseluruhan supply curve itu dapat bergeser atau shifting ke sebelah kanan. Sebaliknya, ketika ada misalnya biaya produksinya meningkat ya jadi lebih mahal, maka supply curve-nya itu akan bergeser ke kiri karena tadi jumlah barang yang ditawarkan yang dapat ia tawarkan akan menurun ya, jadi bergeser ke sebelah kiri. Sekarang kita lanjut ke kurva permintaan. Nah, ini sebaliknya ya dari kurva penawaran. Kalau tadi kurva penawaran itu memiliki slope yang positif, kalau di tipe permintaan ini slope-nya adalah negatif. Untuk pengertiannya sama ya. Jadi kalau tadi kurang lebih sama, kalau tadi kurva penawaran itu menghubungkan antara jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen, yang ingin dijual oleh produsen dan juga harga. Kalau di demand curve itu adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dan juga tadi hubungannya dengan harga barang itu sendiri. Ya, jadi ini baru ingin dibeli itu. Nah, kita lihat di sini masih sama ya variabelnya di sumbu Y ada price, di sumbu X ada quantity. Kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa kurva demand itu memiliki slope yang negatif atau downward ya, downward sloping. Lihat, artinya apa artinya? Ketika harga itu meningkat, bisa dilihat di sini harganya tinggi ya, harganya tinggi di sini. Nah, quantity yang ingin dibeli oleh konsumen itu menurun ya. Nah, justru sebaliknya, ketika harganya em, menurun ya atau murah nih harganya nih, maka quantity yang ingin dibeli oleh konsumen itu lebih banyak atau semakin banyak ya. Jadi itu. Jadi yang mempengaruhi quantity adalah harga ya kalau dilihat dari demand curve-nya ini. Nah, makanya secara matematis sama tadi seperti supply ya bisa digambarkan persamaan matematisnya dibuat. Nah, QD atau quantity of demand itu sama dengan fungsi dari harga ya gitu. Nah, tadi sama seperti penawaran juga, ada dua faktor nih yang mempengaruhi demand. Bukan hanya faktor harga, tapi juga ada faktor di luar harga atau faktor selain harga ya, kita sebut faktor non harga. Seperti misalnya kalau dari sisi konsumen itu ada faktor pendapatan, ya, pendapatan, cuaca, dan juga harga barang lain yang berhubungan. Harga barang substitusi, harga barang komplementer, seperti itu juga akan mempengaruhi permintaan. Nah, kita lihat di sini. Kalau tadi ya, faktor harga itu dapat mempengaruhi adanya movement ya, movement along the curve. Ya, di sini nih. Misalnya tadi harganya di P1, ketika ada kenaikan harga di sini di P3, oke, ini maka kuantiti yang ingin dibeli oleh konsumen itu menjadi menurun ya, menjadi lebih kecil dari Q1 misalnya ke Q3. Nah, inilah ya perubahan inilah yang dinamakan dengan apa movement ya, movement along the curve ya, dari titik A misalnya di sini A, ini titik B. Oke, seperti itu ya. Jadi ada pergerakan ya, movement along the curve, pergerakan sepanjang kurva.
Nah, itu kalau disebabkan oleh faktor harga. Sekarang faktor non harganya nih. Kalau di case gambar ini itu terjadi karena ada misalnya kenaikan pendapatan, ya. Asumsinya harga barang itu sama. Ketika ada kenaikan pendapatan, maka otomatis konsumen ingin membeli barang lebih banyak kan, sehingga kuantitinya akan meningkat dari Q1 dan Q2 ya. Asumsinya apa? Harganya sama, tetap di P1. Ya, sehingga ini menyebabkan adanya pergeseran atau shifting kurva demand dari kurva D ke kurva D aksen bergeser ke sebelah kanan ya, bisa dilihat. Nah, oke, ini sama ya, udah shifting. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi kan saya sudah menyinggung ya bahwa ada faktor di luar harga tadi termasuk dengan harga barang lain yang berhubungan. Nah, misalnya yang pertama kita pelajari dulu ada barang substitusi. Ya, ada barang substitusi dan juga ada barang komplementer. Barang substitusi dulu. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi itu adalah dua jenis barang ya atau jasa di mana eh, apabila harga barang X ya kita memakan ada harga sorry ada QX ya ada barang X dan barang Y. Nah, apabila harga barang X ini meningkat ya, ini diganti saja sebentar, jangan key, langsung ditulis price ya. Oke. Nah, ketika harga barang X meningkat, apa akibatnya? Maka apa akibatnya? Akibatnya, ketika harga barang X meningkat, karena eh, X dan Y ini adalah barang substitusi, artinya sifatnya saling menggantikan ya. Kita bisa saja mengkonsumsi barang X atau barang Y, ya salah satu. Ketika harga barang X meningkat, maka apa yang terjadi? Kuantiti dari X ini, oke, sebentar, supaya runtut kita tulis dulu. Nah, yang terjadi adalah kuantiti dari X ini akan menurun sesuai dengan teori permintaan ya. Nah, akibatnya apa? Karena ada barang substitusi atau barang pengganti ya, regardless harga dari barang Y itu tetap ya, maka barang Y ini seolah-olah menjadi lebih murah, ya kan? Nah, misalnya nih ada harga X dan Y sama-sama 1.000. Tapi ketika harga barang X ini menjadi 1.500, nah harga barang Y ini kan nggak berubah nih sama-sama 1.000, ya seolah-olah menjadi lebih murah gitu. Padahal dia tidak menurunkan harga, tapi karena si X ini menaikkan harganya ya, naik harganya. Jadi seolah-olah si barang Y ini menjadi lebih murah. Jadi ketika harga X meningkat, ya kemudian barang X-nya, jumlah barang X-nya itu turun, maka konsumen akan beralih untuk membeli barang Y yang mengakibatkan barang Y ini menjadi meningkat ya. Seperti itu. Ini berlaku juga sebaliknya. Nah, kemudian em, selanjutnya ada barang komplementer ya atau complement goods. Itu adalah kedua barang yang sifatnya saling melengkapi. Nah, kita lihat dulu nih. Oh, tadi belum disebutkan ya contoh dari barang substitusi ya. Contohnya kan yang saling melengkapi, kita balik sebentar ya. Contohnya yang saling melengkapi itu misalnya yang saling menggantikan maksudnya misalnya adalah kopi dan teh atau mobil bensin, mobil listrik. Nah, itu kan sifatnya saling menggantikan. Apabila misalnya harga bensinnya semakin naik,
ya, hingga seolah-olah harga mobil itu tuh lebih murah gitu ya dari segi energi, kemudian perawatan dan lain sebagainya, maka orang akan beralih untuk membeli mobil listrik seperti itu. Nah, baru kita lanjut ke barang komplement. Tadi sudah disebutkan, dijelaskan sedikit bahwa barang komplement ini sifatnya adalah saling melengkapi ya. Nah, apabila kita mengkonsumsi barang X, maka kita akan konsumsi juga barang Y, gitu ya. Jadi tidak bisa dilepaskan. Contohnya apa? Contohnya kopi dan gula. Contohnya lagi misalnya komputer dan CPU ya, buku dan pulpen. Ini contohnya seperti itu ya, yang ringan-ringan saja, yang sering kita temui, di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini barang komplement ya. Kita analisa. Ketika misalnya ada dua jenis barang ya, hmm, X ya dan Y ini saling melengkapi. Ketika harga barang X ini naik, ya, harga barang X ini naik, maka sesuai hukum permintaan, jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen itu akan turun. Oke, kita lihat, kita ingat lagi sifat barang komplement adalah saling melengkapi. Karena barang atau jumlah barang X ini turun, maka akan mengakibatkan jumlah barang Y, karena X dan Y ini adalah komplement, juga ikut turun. Ya, karena barang X hanya akan dikonsumsi dengan barang Y, dan barang Y hanya akan dikonsumsi dengan barang X. Sehingga sifatnya adalah komplement. Ya, kalau ada kenaikan jumlah barang X, maka jumlah barangnya juga naik dan sebaliknya. Sehingga kenaikan salah satu eh, kenaikan harga salah satu barang komplement itu akan mengakibatkan penurunan di kedua barang tersebut. Ya, akan menyebabkan penurunan juga di harga barang lainnya. Jadi ini mempengaruhi. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar ya, permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya kita belajar market mechanism atau mekanisme pasar ya. Bagaimana nih harga itu bisa terbentuk ya, harga pasar atau harga equilibrium itu bisa terbentuk ya. Jadi harga itu bisa terbentuk ya, atau di sini dikatakan market clears ya. Jadi market clears itu ketika di titik sini ya, di titik kita tulis saja titik E atau equilibrium ya. Ini adalah titik optimal dari semua agen ya, dari semua agen ekonomi ya, dari konsumen dan juga produsen. Nah, titik inilah adalah intersection atau perpotongan dari kurva supply dan juga kurva demand. Ya, jadi di titik E ini harga yang terjadi atau harga equilibriumnya adalah di P0 di sini P0, dan quantity yang terjual itu adalah Q0 ya. Terjual atau quantity equilibriumnya adalah di Q0. Nah, tadi kan kondisinya sudah steady ya, sudah stable di titik optimumnya di E. Kemudian apabila ada shock ya, ada shock atau gangguan misalnya di dalam pasar, kita bahas dulu yang pertama, ini ada kondisi surplus. Apa itu kondisi surplus? Misalnya em, ada kenaikan harga ya di P1 ya, dari P0 ke P1 ya di sini. Nah, ya tadi kan kita sudah tahu nih ya bahwa ada kondisi stable tadi di titik E. Nah, ada nggak sih insentif yang didapatkan baik oleh konsumen ataupun produsen untuk berubah? Nah, dapat nggak ini insentifnya? Misal nih, ada kenaikan harga tadi ya dari P0 ke P1. Mana nih yang akan diuntungkan? Ya, konsumen atau produsen? Kita bahas di sini. Ketika harga naik dari P0 ke P1, maka
Ini nggak ketemu kan? Nggak ketemu ya. Artinya kurva demand ya, eh, titik jumlah barang yang ingin dibeli oleh si konsumen itu berada di ide ide misalnya di sini ya ide. Nah, ide satu misalnya. Oke. Nah, sementara ya eh, posisi atau jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen karena harganya meningkat, ya maka juga meningkat. Ya, di sini misal ini BPS1. Nah, kita bisa lihat kan di sini ketika ada perubahan harga, peningkatan harga ya menjadi P1, kuantitinya untuk konsumen ini menurun ya. Nah, dari segi demand-nya. Sedangkan dari supply-nya, jumlah barang ditawarkan itu semakin meningkat ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa QS, jumlah barang ditawarkan, itu lebih besar daripada jumlah barang yang diminta ya, atau QS lebih besar daripada QD. Nah, ini akan mengakibatkan yang dinamakan dengan excess supply, atau artinya adalah kelebihan penawaran, atau term lainnya adalah surplus. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Disinilah ya ada gap yang digambarkan dengan surplus ini, ada gap ya. Ada jumlah barang yang ada di pasar yang tidak terserap oleh pasar ya. Jadi ada sekian jumlah barang yang tidak terserap oleh pasar. Ya, kalau di titik tadi optimumnya di ini, di equilibrium ini semuanya terserap pasar ya. Tapi ketika ada perubahan kenaikan harga akan ada gap di situ ya, yang dinamakan dengan excess supply. Ketika harga itu meningkat sehingga menjadikan QS lebih besar daripada QD atau terjadi surplus. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, ada nggak insentif untuk salah satu dari agen ekonomi ketika ada perubahan kenaikan harga? Apakah produsen atau produser itu diuntungkan? Tidak ya, karena barang yang dia tawarkan itu tidak terserap pasar. Seperti itu. Nah, sekarang case selanjutnya ada penurunan harga ya, turun nih harganya dari P0 ke P2. Nah, misal dikarenakan pemerintah memberikan subsidi sehingga harganya lebih murah, subsidi harga ya. Nah, apa yang terjadi semakin menurun harganya, ingat hukum permintaan, maka kuantitinya akan semakin banyak ya. Jadi QD-nya akan lebih banyak. Ya, ini QD2 ya, bukan QD1. Nah, tapi karena harganya turun, produsen nggak mau nih ya, dia cenderung menurunkan harganya. Maaf, maksudnya menurunkan kuantitinya ke sini, ke QS2 ya. Jadi konsumen ingin menambah jumlah barang yang diminta dari Q0 ke Q2, namun produsen menurunkan jumlah barang yang ia tawarkan ya dari Q0 ke QS2. Oke, nah di sini kita lihat mana yang lebih besar, QD atau QS? Yaitu adalah QD, QD, ya lebih besar daripada QS. Artinya terjadi apa? Kalau tadi terjadi kelebihan penawaran, ya ketika QS lebih besar daripada QD. Nah di sini pada kondisi ini yang bawah, ketika QD lebih besar daripada QS, atau jumlah barang yang diminta lebih banyak dari yang ditawarkan, akan terjadi yang namanya excess demand. Ya.
atau kelebihan permintaan, atau term lainnya adalah shortage. Ya, apa itu shortage? Kekurangan, kelangkaan. Nah, seperti itu. Ya, jadi harganya sih murah, tapi barangnya langka. Nah, ini perlu diingatkan juga, kelangkaan di sini itu di shortage ini beda ya dengan kelangkaan, definisi kelangkaan di eh, eh, di scarcity, beda ya, berbeda. Nah, jadi ketika sudah stable nih harganya tadi di titik E ya. Nah, ada perubahan entah harganya meningkat atau menurun, maka akan terjadi surplus atau shortage dan tidak ada agen ekonomi yang mendapat insentif dari adanya perubahan ini. Kita bisa lihat tadi ya, harganya naik belum tentu produsen diuntungkan. Karena tadi ada jumlah barang yang tidak terserap pasar, ada gap. Sama juga ketika harga turun, apakah konsumen diuntungkan? Tidak juga. Karena apa? Karena barangnya langka, barangnya nggak ada. Lalu gimana solusinya? Nah, maka dari itu ya, ketika misalnya harganya eh, eh, tadi pada kondisi surplus, maka mau tidak mau karena kondisi surplus ini si konsumen lama-lama akan menurunkan harganya lagi, ya, atau selalu menuju ke equilibrium ke sini lagi ya. Ya udah nggak apa-apa deh, turun dikit, yang penting ada yang beli. Turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai dengan equilibrium, ya. Nah, atau sampai dengan titik optimumnya. Oke, sama juga dengan ini, dengan ketika harga turun tadi atau pada kondisi shortage. Ya kan, harganya tadi di sini nih, di P2. Tapi barangnya langka. Ya udah deh, nggak apa-apa, konsumen gitu kan. Nggak apa-apa harganya naik. Ya, yang penting barangnya ada. Naik, naik, naik terus sampai mencapai titik optimum. Jadi sebenarnya ketika ada shock gitu ya, maka mekanisme pasar ya itu selalu terjadi dan selalu menuju ke mana ke titik optimumnya atau equilibriumnya. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan equilibrium? Equilibrium atau sering disebut dengan juga market clearing ya, market clear artinya bersih gitu ya, jelas gitu ya, bersih. Nah, itu ketika harga akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kalau kita mau buat persamaan matematikanya seperti ini ya. P sama dengan Q ya. Q ini sudah mencakup jumlah barang yang diminta dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Ya, jadi clear semua ya. Nah, kemudian apa itu market mechanism? Market mechanism adalah kecenderungan tendensi ya di dalam pasar bebas ya untuk apa perubahan harga. Jadi harga berubah terus, naik, turun dan sebagainya sampai dia menuju lagi ke titik equilibrium gitu ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tentang surplus dan juga shortage. Jadi surplus itu diulang kembali adalah kondisi di mana kuantiti yang ditawarkan itu melebihi kuantiti yang diminta, dan shortage adalah kebalikannya, yaitu kondisi ketika kuantiti yang diminta melebihi kuantiti yang ditawarkan. Nah, kita lanjut saja ke dalam perubahan equilibrium. Ya, nah kita lihat tadi harga dan kuantiti itu sudah steady ya, sudah di titik E misalnya. Nah, kenapa kemudian market equilibrium itu bisa berubah, tidak bisa kembali lagi di titik semula? Kita lihat di sini, oke, ada pergeseran ya. Kalau kita lihat, oke, kita lihat satu persatu terlebih dahulu ya. Ada pergeseran dari kurva penawaran ya. Ada shifting dari S ke S aksen ya. Mungkin disebabkan oleh ongkos produksi yang turun ya, biaya bahan baku yang lebih murah dan lain sebagainya ya. Oke, kita hanya menganalisis kurvanya dulu ya. Oke, perubahan ini S
ke S aksen, oke, tentunya akan menyebabkan atau meng-create lagi titik equilibrium yang baru. Nah, gitu. Jadi yang semula nih misalnya titiknya ada di E1 ya, di perpotongan antara D dan S ya, kurva D dan kurva S, maka karena ada pergeseran dari S ke X aksen, equilibrium selanjutnya adalah berubah ya ke titik E2. Kenapa? Karena dia selalu mencari perpotongan ya, perpotongan antara demand dan supply. Karena supply-nya berubah, S aksen, maka kita juga eh, ikut menemukan equilibrium yang baru yaitu di titik E2 ini. Ya, kita menggunakan kurva S atau kurva supply yang baru. Jadi yang ini kita kita lupakan ya, kita tinggalkan. Jadi ada perubahan nih. Nah, ada perubahan. Oh, tadi karena ada ongkos produksi yang turun, misalnya kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan, menyebabkan equilibrium juga bergeser, berubah ya dari E1 ke E2. Nah, apa akibatnya? Akibatnya, yang semula harga itu ada di P1 dengan jumlah kuantiti di Q1, maka berubah nih. Harganya menjadi ke P3 ya, dari P1 ke P3 artinya ada penurunan harga dan juga Q-nya itu berubah dari Q1 ke Q3 artinya ada peningkatan kuantiti. Jadi dari E1 ke E3 eh, E1 ke E2 ya, harganya turun, kuantitinya meningkat. Ya, jadi bisa dipahami ya bahwa ada perubahan nih di market equilibrium. Jadi nggak balik ke semula, tapi mencari equilibrium atau keseimbangan yang baru. Selanjutnya, sekarang apabila ada perubahan permintaan, ya kurva permintaannya yang berubah, bergeser nih, shifting ke kanan, mungkin ada kenaikan pendapatan, ya. Nah, sedangkan kurva supply itu tetap, sekarang dibalik ya, tadi kan kurva demand yang tetap, sekarang kurva supply yang tetap, yang berubah adalah demand, yang bergeser adalah demand. Sama tadi, dia selalu mencari keseimbangan yang baru, yang semula ada di titik E1, maka bergeser nih ke E2. Ya, apa akibatnya? Akibatnya yang semula harga P1 dengan kuantiti Q1, maka dengan adanya kenaikan pendapatan yang menyebabkan kurva permintaan itu bergeser ke kanan, menyebabkan harga itu menjadi meningkat hmm, dari P1 ke P3. Nah, sedangkan kuantitinya juga meningkat dari Q1 ke Q3. Ya, jadi lebih banyak jumlah barang yang ada di pasar, namun juga memicu kenaikan harga. Nah, sekarang bagaimana nih? Ya, bagaimana jika keduanya berubah? Ya, demand dan supply-nya juga bergeser. Kita harus lihat terlebih dahulu, ya, di mana perpotongan yang baru, ya, dari kurva yang baru. Oke, semula kan ada di D1 ya, ada di S1 misalnya. Ada di S1 di sini dengan tingkat harga pada P1, kuantitinya adalah Q1. Oke. Nah, kemudian ada perubahan nih, ada pergeseran kurva demand ke kanan dan kurva S ke kanan ya, dari D ke D aksen, dari S ke S aksen. Nah, kita cari deh mana titik potong yang barunya. Oh, di sini. Berarti ini adalah E2. Oke. Nah, E2 ini mengakibatkan harga di P2 dan juga Q-nya di Q2. Jadi harganya meningkat di sini. Nah, Q-nya juga meningkat dari Q1 ke Q2. Ya, oke. Jadi ini adalah equilibrium
yang terjadi pada saat ada perubahan kurva permintaan sekaligus kurva penawaran. Nah, apakah bisa? Kalau di sini kan case-nya harganya meningkat ya, apakah bisa harganya jadi turun? Bisa, tergantung seberapa besar perubahan dari kurva demand dan supply. Misalnya kurva demand-nya di sini. Di sini ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita mau eh, buat lagi equilibriumnya ada di titik E3 misalnya ya, yang berpotongan dengan demand dan supply aksennya, misalnya demand demand aksen yang kedua ya. Nah, kita lihat di sini, oke. Nah, ini kan harganya jadi turun ya. Nah, jadi sebenarnya nggak harus harga itu pasti meningkat atau menurun, tergantung seberapa besar sih perubahannya. Nah, kalau kita lihat kan ini dari D ke D aksen 2 ini kan dia gapnya kecil ya, artinya bergeser pasti sedikit. Beda dengan yang di aksen. Jadi gitu, cara menganalisisnya. Nggak ada aturan baku, tapi kita harus gambarkan dulu. Baru kita tahu di mana equilibrium yang barunya, posisinya. Oke, ini untuk example-nya, kita skip saja. Bisa dipelajari sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke subchapter yang terakhir ya pada video ini, yaitu tentang elastisitas. Elastisitas dari permintaan dan penawaran. Nah, apa itu pengertian elastisitas? Ya, di beberapa literatur sering disebutkan ya bahwa pengertian elastisitas itu adalah kepekaan, kelenturan. Dari apa? Dari variabel quantity yang diakibatkan adanya perubahan variabel harga. Ya, namun lebih jelasnya di sini definisi dari konsep elastisitas itu adalah perubahan dalam bentuk persentase. Ya, perubahan dalam bentuk persentase dari satu variabel eh, akibat adanya perubahan variabel lain. Ya, nah misal kita bicara elastisitas permintaan dulu. Elastisitas permintaan juga itu dibagi lagi menjadi tiga ya. Ada elastisitas harga, ada elastisitas cross sectional ya. Kemudian ada juga atau elastis silang namanya. Kemudian ada juga eh, elastisitas pendapatan ya atau income elasticity. Jadi ada tiga, ada price elasticity, cross elasticity, dan juga income elasticity. Pada video kali ini kita akan baru membahas elastisitas harga terlebih dahulu. Oke, nah apa itu elastisitas harga permintaan? Elastisitas harga permintaan itu adalah perubahan persentase dari apa? Dari jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, silahkan dilihat rumusnya EP atau Elasticity of Price. Rumusnya adalah persentase delta Q per persentase delta P. Ingat, digunakan ya persentasenya ya. Karena itu adalah definisi dari elastisitas. Karena kalau tidak kita gunakan persentasenya hanya delta T per delta P saja, nanti akan menjadi rumus marginal ya. Boleh dibuka lagi tentang konsep marginal. Oke. Nah, rumus ini juga bisa dijabarkan lagi ya. Di bawahnya itu ada delta Q per Q per delta P per P. Oke, nah delta T per Q ini nanti akan menjadi persentase ya, akan menjadi persentase. Sama juga dengan delta P per P akan menjadi persentase delta P juga ya. Jadi sama saja sebenarnya. Kalian mau menggunakan yang mana? Paling nanti tinggal disesuaikan saja dengan eh, case tadinya ya. Apakah soalnya sudah menyebutkan persentase sehingga kalian bisa langsung menghitung elastisitasnya atau koefisien elastisitasnya. Tapi kalau soalnya tidak ada persentasenya, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, kemudian delta Q per Q
per delta P per P ini sama dengan P dikali delta Q per Q dikali delta P. Jadi ini hanya dibalik saja ya. Oke, di sini ada linear demand curve ya. Linear demand curve itu adalah maksudnya garis lurus ya, berupa garis lurus. Nah, kita tahu dari mana kurva permintaan itu merupakan garis yang linear gitu sifatnya atau bentuknya dari sini ya, dari pangkat P-nya. Ini pangkat P-nya adalah satu ya, berarti menandakan bahwa kurva yang terbentuk nanti atau garisnya adalah linear gitu ya, ini garis. Ini adalah persamaan matematis dari permintaan ya, di mana Q sama dengan A min BP. Q itu adalah quantity, A itu adalah intercept ya, intercept atau sering disebut dengan konstanta. Kemudian B itu adalah koefisien atau di kalau kita lihat di kurvanya itu adalah gradien yang nilai gradien atau slope-nya. Kenapa di sini ada minus? Karena slope-nya adalah negatif kalau permintaan ya, downward. Masih ingat? Nah, P ini adalah price. Nah, kita lihat di sini nih. Ini adalah kurva permintaan ya, kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini memiliki slope yang negatif ya. Di sepanjang titiknya, di sepanjang garisnya ini memiliki slope yang sama ya. Masih ingat rumus mencari slope atau gradient ya, menggunakan tangan ya. Kalau di sini price, di sumbu Y ini price, misalnya sumbu Y, ini kuantiti adalah sumbu X ya. Berarti kita mencari nilai slope-nya adalah delta Y per delta X. Seperti itu. Nah, itu untuk slope-nya. Kemudian, apakah kalau tadi di sepanjang curve-nya itu memiliki nilai slope yang sama, apakah nilai dari elastisitasnya itu juga sama? Belum tentu, ya. Nah, bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau tadi kita menggunakan rumus yang itu kan hanya delta Y per delta X ya. Tapi ingat tadi rumus eh, sebelumnya, kita kembali lagi. Nah, kalau di elastisitas itu nggak cuma delta Q per delta P saja, tapi delta Q-nya ini kita bagi dengan Q dan delta P-nya kita bagi lagi dengan P. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa elastisitas akan berbeda-beda koefisien atau nilainya di sepanjang kurva. Kenapa? Karena nilai Q dan nilai P-nya itu berbeda-beda di setiap titik. Misal di titik sini, Q-nya berapa? 4. Price-nya 2. Tapi kalau di titik sini yang bawah, Q-nya berapa? 8. Price-nya 0 kan? Nah, sehingga itu akan mempengaruhi perbedaan nilai elastisitas. Ya. Oke. Nah, semakin mendekati ujung ya, semakin ke atas sini maksudnya, semakin mendekati ujung atas di sini, itu nilai elastisitasnya akan lebih besar, sehingga akan lebih elastis dibanding yang di bawahnya. Jadi semakin ke atas semakin elastis, semakin ke bawah itu semakin inelastis. Ya, misal kita beri contoh produknya handphone ya. Ada dua produk handphone, A dan B. Nah, produk handphone A itu harga normalnya ketika baru keluar adalah 18 juta misalnya. Tapi handphone B ini ketika baru publish, misal nilainya adalah 5 juta. Ya, jauh ya gapnya ya. Nah, ketika ada perubahan sedikit aja ya dari harga handphone A yang semula 18 juta jadi 17 juta, maka itu akan memicu orang untuk membelinya gitu. Jadi perubahan permintaan itu akan lebih banyak dibanding persentase perubahan dari 18 ke 17 juta misalnya. Ya, orang banyak nih yang beli ini karena dirasa barang itu kan barang mewah ya. Kalau elastis itu kan contohnya adalah barang-barang mewah. Dirasa ini barangnya mahal. Jadi ketika ada kenaikan, sorry, ada penurunan sedikit saja dari harga barang tersebut, maka banyak yang
ingin membelinya gitu. Nah, sedangkan jika handphone B nih dari 5 juta turun ke eh, jadi misalnya 2,5 juta, ya turun 50%. Nah, orang itu merasa ya udah kan memang harganya murah gitu ya. Jadi orang nggak tidak terlalu tertrigger untuk membelinya. Jadi lebih inelastis dibanding harga handphone A. Jadi seperti itu ya, apa namanya, contoh realnya atau contoh dari konsepnya. Kenapa kok semakin mahal harganya maka semakin elastis gitu sifat elastisitasnya dibanding dengan harga di bawahnya. Oke, ini di review saja sedikit nih. Ini gambar kurva seperti ini itu menandakan bahwa elastisitasnya adalah inelastik ya. Inelastik, sorry, adalah elastik, maksudnya adalah elastik sempurna ya. Kalau inelastik itu yang gambarnya adalah vertikal ya. Ini kalau horizontal adalah sifatnya elastik sempurna ya. Biasanya ini adalah kurva pada perusahaan individu ya, individual firm pada pasar persaingan sempurna, pada competitive market. Seperti ini kurvanya. Jadi apabila ada perubahan harga sedikit saja ya, atau kenaikan maupun penurunan harga sedikit saja, itu akan mempengaruhi kuantiti yang ingin dibeli oleh konsumen. Oke, nah ini adalah gambar dari kurva inelastik sempurna ya. Jadi eh, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah kuantiti yang diminta. Biasanya ini untuk contohnya adalah jenis-jenis barang yang memiliki sifat ketergantungan ya. Contohnya misalnya pada pasien dengan diabetes yang membutuhkan insulin, dia tetap akan membeli insulin berapapun harga yang dijual. Seperti itu. Oke, nah ini untuk selanjutnya akan dijelaskan pada video berikutnya terkait elastisitas permintaan dan juga elastisitas harga dan 3 chapter selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran pada sesi ini dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.